Hahaha. Apa yang dia lakukan? Dia Apa hilang. yang dia lakukan di luar sana? Apa dia? Apa dia sakit? Apa yang kamu lakukan di luar sana? Turunlah. Ayo turun. Ayo turun. Apa yang kamu lakukan di sini? Ayo turun. Turunlah. Oh, oh. Apa yang kamu lakukan? Siapa pria ini? Bagaimana pria ini bisa menghubungi saya tanpa alasan? Di atas binatang kantin. Apa dia terlihat seperti edamame bagimu? Apa dia memakai gaya yang aneh? Sampah. Saya akui itu kesalahan saya ketika tiba-tiba masuk ke acara itu. Tapi saya tidak bermaksud begitu. Sekarang sudah terjadi. Kita ingin menyelesaikan masalahnya, oke? Apakah perlu kamu menyerang saya secara pribadi? Gadis, apa yang terjadi dengan bentuk tubuh saya? Kenapa kamu tidak bisa menjadi ibu? Saya pikir saya cukup nyaman di atas panggung tadi. Nyaman. Maaf. Acara ini adalah tanggung jawab panitia kami. Konferensi pers sudah dimulai. Kita tidak bisa membahas ini lagi. Media dan wartawan, mulut dan lubang hidung bisa berkerut. Bagaimanapun, mari kita bulatkan pabriknya dulu. Banyak dari kalian yang kacau. Jangan khawatir, saya yang membuat kekacauan sendiri. Sekarang kamu tersenyum dan ikut saya. Ayo. Peragaan busana ini seharusnya menampilkan gaya kobe dari bagian A. Miss Li Xiao terakhir membuat catwalk khusus, tapi itu membuat saya merasa terang di depan mata. Permisi, apakah ada desain khusus dalam ini? Biar saya jawab pertanyaan ini untuk desainernya. Tentu saja jawabannya ya. Sepatu hak tinggi dan setelan, langkah yang disengaja dan senyum yang bergaya. Keadaan hidup ini mengikat kita setiap hari. Semua orang, bukankah ada momennya? Kita ingin melepaskan belenggu ini untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya. Siapa dirimu yang sebenarnya? Desainer ada di ujung catwalk. Atur agar aku bermain sebagai non-profesional untuk mewujudkan apa yang dia advokasi. Kembali ke esensi roh. Dia berharap semua orang membuat pilihan yang berani. Sikap santai tapi tidak sembarangan terhadap hidup. Rasakan hidup yang sederhana dan penuh semangat. Oke. Senyum? Kamu benar-benar hebat. Sekarang dia sudah menjadi tamu misterius. Bagaimana kamu bisa naik ke panggung teh? Oke, jangan. Aku sudah menyebutkannya dan bahkan mengatakannya. Benar. Apa wasiat yang dimasukkan pria itu ke dalam amplopmu? Hanya wasiat yang hilang. Kita seharusnya tahu ada pewaris wasiat. Kamu bisa menghitungnya dengan satu jari. Apalagi tahu kamu kehilangan wasiatmu. Apalagi ini. Dia mengganggu Ma Jiali dulu. Lalu kamu Xiaoro. Dan sekarang giliranmu. Apa yang dia inginkan? Juyun. Juyun, apakah kamu sudah pergi? Juyun?
Sepupu Suen cantik, perempuan berbakat pertama Nai Langlang, juara pertama di kelas matematika Tiongkok sejak kecil. Hati menjadi BTCH itu abadi. Semakin baik kamu semakin ingin menantang. Jadi pasang ringnya. Bagian bawah tubuh diselesaikan di SMA bawah. Kalau sepupuku bisa memberikan jawaban. Xiao kerela mengaku kalah. Sejak saat itu sepupuku kuce. Aku ingin seberbakat sepupuku. Baidu Google enggan menggunakannya. Tidak ada omong kosong lagi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kalau tidak menerima tantangan, dianggap otomatis mengaku kalah. Tanggung konsekuensinya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu ikut ujian masuk perguruan tinggi lagi, pasti jadi juara 1 di negeri ini. Pergi sana tinggalkan aku sendiri. Apa yang kamu lakukan padanya? Aku kasih dia soal. Sebelum soal ini selesai. Setidaknya aku aman. Kakakku itu atlet decathlon dan soal-soal yang tidak bisa dia tangani. Kamu gila. Kalau dia tahu, kamu mati. Aku juga sudah mati. Sekarang aku akan berusaha sebaik mungkin melakukan apa yang bisa kulakukan. Untuk memperpanjang hidup kecilku. Bolehkah? Tentu. Tentu. Bolehkah? Tentu. Kasihan sekali sayang. Atau jangan lupakan itu. Tidak mungkin. 18. Kalau begitu aku tidur dulu. Ya, Luo Yun, aku tidak makan makanan tengah malam. makan saja pantatmu. Aku mengerjakan soal ini semalaman. Aku sudah banyak berpikir. Aku kehilangan kebanggaan yang kusombongkan. Dan moral minimal. Aku hampir kehilangan harapan untuk hidupku. Ini hal yang paling menyakitkan dalam hidupku. Malam yang paling menyedihkan. Semua ini. Semua berkat kamu. Ah, seserius itu? Seserius itu.
Menurutmu seserius itu? Bisa kita bicarakan saat aku bangun? Aku Emma Jali. Tidak bisa melakukannya. Bagaimana menyelesaikan soal geometri yang dikerjakan siswa SMA? Jam 5 pagi aku tidak tahan. Aku cari di internet. Ya maafkan aku. Maaf aku salah. Aku menyuruhmu untuk curang. Aku memintamu untuk mengubah angka. Aku menyuruhmu untuk curang. Aku menyuruhmu untuk mengubah angka. Brengsek seperti kamu. Siapa yang menyeretmu untuk makan tai? Pergi, aku ingin pergi sekarang. Pergi dari sini sekarang juga. Bangun-bangun, apa yang kamu lakukan? Kasih teman sekelasmu istirahat. Kamu membohongiku, kamu juga memaksanya. Ah, ah, ah. Biar aku kasih tahu sesuatu. Nanti aku pulang belanja, aku mau lihat tikusnya. Aku akan membelimu juga. Makan dan minum saja. Kamu percaya kalau kakakmu tidak takut padaku? Hei kak, Bikin kesal, Kak. Siapa yang menggigit krimku? Siapa yang menggigit krimku? Oh ternyata kamu. Aku tidak menyangka kamu begitu pilih-pilih makanan. Jangan berani-berani memukulku. Kamu tahu hukuman dari tangan Tuhan? siapa kamu? Apa? Gak apa-apa. Kamu tahu. Aku akan beruntung. Aku dapat telepon untuk wawancara. Kalau aku dapat kerja, aku akan pindah dari sini. Lalu sepupumu akan lega. Apa yang aku mau kamu lakukan? Apa katamu? Apa yang aku mau kamu lakukan? Gak dengar. Apa yang aku mau kamu lakukan? Haha. Aku tahu kenapa kamu datang padaku. Mari kita perjelas. Frank menyuruhmu gabung klub. Kalau kamu bisa cari cara untuk gabung tangan Tuhan, kamu bisa bikin Zhuo Yuan bebas bersamamu mulai sekarang. Orang yang menepati janji. Kamu bisa bertaruh. Aku tidak punya pilihan kan? Kalau begitu kamu bisa mengabaikan Zhuo Yuan. Omong kosong. Terima saja. Mau kemana? Kamu bilang kiau-kiau. Itu dekat dengan majalah Bentley. Sepertinya kamu sebaiknya tidak lolos wawancara. Hematkan aku dari pekerjaan rumah di masa depan saat mengerjakan tugas. Dan aku harus khawatir bertemu denganmu. Maaf tapi tidak mudah bagimu. Aku akan tinggal di rumahmu saja. Halo. Ah benar. Aku di sini untuk melamar. Aku di lingkunganmu. Aku akan segera ke sana. Berikan aku waktu sebentar, terima kasih.
Hei Xiao Xiao, kamu di mana? Aku sedang berbelanja dengan Ran-Ran. Kamu bilang kamu dan Ran-Ran sedang berbelanja. Ah, tidak apa-apa dah. Apa yang kamu mau? Aku peringatkan kamu untuk menjauh dari Lu Xiao Xiao. Jangan pikir kita bisa menyakiti Lu Xiao Xiao. Sebenarnya kemampuannya lebih kecil dan lebih besar darimu. Apa maksudmu? Bahkan tangan Tuhan tertipu olehnya. Ada orang di belakangnya. Mulai membuat cerita lagi. Dia baru saja membohongimu lagi kan? Aku akan memberimu alamat. Kamu pergi ke sana sekarang. Dia bahkan tidak akan membiarkanmu bersama. Jelaskan padaku, apa kamu merancang Lu Xiao untuk bertemu Frank? LV Xiao Xiao bergabung dengan perusahaan Langfang 6 tahun lalu. Dia yang membohongimu. Ingat daftar karyawan yang kamu cari kemarin. Apa ada? Sudah bertanya pada orang-orang Langi. Lu Xiao Xiao benar-benar mengikuti camp musim panas 6 tahun lalu. Benarkah kamu pernah ke Humas Langcuan? Tentu saja begitu kata mereka. Seorang pria hidup. Semua orang tahu itu. Lalu apa? Lupakan saja. Tidak heran itu bukan apa-apa. Aku bahkan tidak repot-repot bertanya padamu. Pastinya ada sedikit cinta dengan anak-anakmu. Hei, apa yang aku bilang tentangmu? Bantu aku merawat Magali. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri dan membantumu. Potong. Biar aku tanya sesuatu. Ya, Apa yang kamu lakukan saat pergi ke hubungan masyarakat Langi 6 tahun lalu? apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jadi kapan pertama kali kamu pergi ke Langfang? Itu hanya beberapa bulan yang lalu. Paman Muzuo yang mewawancarai aku dengan gerobak sampah. Legenda mengatakan di restoran Kiwan Laya, rekor Fisya adalah milik saudara Bart. Desas-desus sungai dan danau. 6 tahun lalu, seseorang bernama Lei Zhenzi mencatat rekor ini. Sejak saat itu menjadi bendera yang tak tergoyahkan. Aku nyatakan, hegemoni Lezenzi di lantai 8 berakhir hari ini. Aku Megatron ingin menguasai dunia. Jangan merusaknya. Aku sudah di Langshan selama 3 tahun. Seseorang mengetuk permainan ini setiap siang. Tapi sejauh ini, bahkan tidak ada seri. Apa itu memotong lantai 8? Gadis ini sudah menumpuk di lantai 12 Pizza Hut. Benarkah? Manajer restoran Kiwan sudah menyebarkan kabar. Pemecah rekor memberikan voucher makan siang gratis selama 1 bulan untuk 2 orang. Tidak masalah, kamu bisa minta kupon makan gratis padanya sekarang. Bagus.
Dang. Hei kamu lagi. Apa? Aku lagi. Kamu benar-benar harus mengikat bel. Bukankah kamu yang memecahkan rekor 8 tingkat 6 tahun lalu? Bukan Lezenzi? Selain itu 6 tahun lalu aku tidak berada di mata serigala. Harley Zenko adalah kamu. Kamu baru saja lulus SMA. Datang dan ikut camp musim panas. Lingkaran salad tinggi menumpuk di posisi ini. Kamu menenangkan kita semua. Setelah kamu pergi kita memanggilmu Lei Zhenzi. Kalian semua melihatku 6 tahun lalu. Kalian mungkin tidak ingat. Ada catatan di sini. Ran kamu melihat saya 6 tahun yang lalu. Saya tidak tahu. Xiaoro dan saya baru bergabung dengan perusahaan pada tahun 2006. Apa kamu pernah melihat saya? Saya pernah melihatmu sebelumnya. Mantan Direktur Kreatif Eksekutif. Asisten proses saat ini. Paman Zuo sangat baik. Maksud saya 6 tahun yang lalu. Lang Fu mempekerjakan penjaga keamanan tidak lebih dari setengah tahun. Tidakkah kamu memiliki catatan pengunjung itu? Bisakah kamu memeriksanya untuk saya? Baiklah, tunggu sebentar. (17 Agustus 2004) Sekolah perempuan memeriksanya. Kamu pernah ke sini, kamu punya catatanmu. Apa kamu tahu dari mana ini berasal? Oh, kualifikasinya jauh lebih tua dari saya. Pasti penjaga keamanan terakhir. Ditinggalkan oleh penjaga keamanan sebelumnya. Oh benar. Apa yang kamu lakukan dengan catatan kunjungan Charlie 6 tahun yang lalu? Saya mencari boneka saya. Hei, ini bonekamu. Lihat. 17 Agustus 2004. Hei, kamu bukan satu-satunya yang datang hari itu. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa itu milikmu? Daripada milik orang lain? Mengapa kamu tidak memanggilnya? Apakah kamu pikir dia akan mengatakannya? Kamu lihat. Coba saja. Lupakan saja. Kamu hebat. Kamu adalah Yo Botong. Kamu akan saling siarkan kiri dan kanan. Main lagi. Jangan main lagi. Biar saya memberitahumu sesuatu. Saya benar-benar belum pernah pergi ke camp musim panas yang aneh. Saya berani menjamin semuanya di Happy King saya. Sebelum pergi ke Langshan dengan pemberitahuan wawancara, saya bahkan tidak tahu ke arah mana gerbang Lang Fu menghadap. Sekarang tiba-tiba terungkap 6 tahun yang lalu. Saya pernah memiliki tur 1 hari di Langshan. Bahkan jadwalnya memiliki hidung dan mata. Salad buah apa itu? Tinggalkan boneka busuk itu. Kamu bilang, apa yang terjadi? Kamu tanya aku ingin bertanya padamu. Bagaimana kalau memikirkannya? Hanya ada 2 kemungkinan. 1, kamu punya penghapus di kepalamu. Hapus masa lalumu. Ya, poin bagus. The Bone penuh dengan film fragmen memori. Semuanya berdasarkan pengalamanku. Aku harus pergi ke Hollywood untuk menjadi 100 tahun. Oke, jadi hal kedua adalah, ada Lu Xiaoxiao kedua di dunia. Dalam salah satu klonmu. Paman Zuo. Kalau tidak Bos Li menjelaskan, aku benar-benar mempelajari gambar ini. Tidak ada jejak PS sama sekali. Aku tahu kamu akan mencurigaiku. Sekarang aku seperti terlibat dalam kasus tanpa alasan. Aku Lu Xiaoxiao dituduh melakukan kejahatan. Ada bukti fisik dan foto-foto saat itu. Tapi aku tidak bisa menghasilkan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Terdengar seperti awal yang bagus untuk investigasi Sherlock Holmes.
Aku sudah merasa tidak enak. Kamu masih di luar sana membuat cerita, spionase, ketegangan dan ketakutan. Mana yang punya penglihatan bagus? Kamu menaruh sesuatu padaku, bukan? Zhuoyun. Aku akan memberitahumu sesuatu. Siapapun di dunia ini bisa meragukanku. Hanya kamu yang tidak bisa. Aku tidak meragukanmu. Hanya saja hal ini sangat jahat sehingga aku harus memikirkannya. Kamu lihat aku. Aku dengar. Tidak peduli seberapa sempurna sebuah kebohongan tidak bisa lolos dari mata seorang kekasih. Aku bersumpah pada matamu sekarang. Aku tidak pergi ke langit 6 tahun lalu. Kamu percaya atau tidak? Tidak percaya. Percaya. Ada kebohongan dalam kata bahasa Inggris ini. Apa gunanya berbicara tentang percaya kalau bohong? Kamu harus bertindak. Aku selalu ada untukmu. Sampai kebenaran ditemukan. Lalu ketika kebenaran terungkap, aku akan mengajarimu cara menggambar lingkaran. Halo, oke. Sepakat. Oke, karena ceritanya terdengar begitu menegangkan. Maka kita akan mengikuti jejak seorang detektif. Langkah pertama adalah menemukan alibimu. Lalu pikirkanlah. 17 Agustus 2004. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kamu mengingatkanku. Aku hampir lupa. Ketika aku kuliah, aku punya kebiasaan menulis buku harian. 16 Agustus 2004. Hari ini aku pergi menemui saudariku dengan paman dan bibiku. Saudariku menjemput kami di bandara. Dia selalu begitu cantik, pintar, dan lucu. Di depannya, aku seperti anak itik buruk rupa yang tak bisa berubah menjadi angsa putih. Kamu yakin kamu yang menulis ini? Raja Kentut. LV Xiao Xiao selalu begitu rendah hati. Siapa yang seperti kamu? Kulitnya selalu setebal tembok kota. Ah, tubuh mereka terkoyak. Sebuah pasang mata menatapku. Benar-benar melihat ini di tengah malam. Sedikit dingin dan ber-AC. Kamu sedang menulis novel horor. Aku ingat aku kuliah pada 25 Agustus. Antara tanggal 17 dan 25, apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya catatan. Aku tidak ingat apa-apa. Apakah aku benar-benar harus memeriksanya? Apakah ada kasus mutilasi pada 17 Agustus 2004? Aku ingat itu. Aku pergi menonton film dengan saudariku hari itu. Pos Dharma Kogarong. Mungkinkah itu, apa yang kamu tulis di buku harianmu adalah alur film ini? Aku kembali. Baris duduk skor. Jika kamu benar-benar menganggapku seperti anak TK, kenapa kalian berdua tidak berbicara? Apakah kamu baru saja membicarakan keburukanku? Kakak, apakah kamu ingat tanggal 17 Agustus 2004 kita pergi menonton film itu bersama kan? Sepertinya ada hal seperti itu. Kenapa kamu bertanya? Hanya bertanya. Aku baru saja mengemasi barang-barang. Lihat 2 tiket film ini. Jadi apa yang kita lakukan setelah filmnya? Setelah menonton film, aku ingat, aku keluar dengan David hari itu. Itu si Lao Zhao. Lalu apa aku takut orang tuaku tahu?
Aku akan menyeretmu sebagai tameng. Setelah masuk bioskop kita akan menonton film tentangmu. Aku tidak ingat. Kenapa kamu bertanya sedetail itu? Aku bermain game dengan Zhuoyan. Mengingat suatu hari dalam hidupku, semakin detail semakin baik. Kenangan? Bisakah kamu memakannya sebagai makanan? Bisakah kamu membawa kebahagiaan untuk kakakku? Wang Jiali. Buka pintunya. Aku tahu kamu bersembunyi di belakang sana. Kamu akan membiarkanku masuk. Aku akan menunjukkanmu cukup. Kamu mendekatiku dengan sikap preman seperti itu. Kamu tidak bisa melangkah sejauh yang kamu bisa. Kamu menyuruhku pergi dari sini kan? Aku pergi. Pergi. Aku pergi dari sini. Jangan menyesal. Kamu sudah cukup denganmu dan Toat. Salah. Aku adalah harta kesayangan kakakmu. Hei, aku dengar Juliet tidak pernah menikah sama sekali. Tapi dia masih memintamu untuk menikahinya. Lebih baik tidak ada Juliet dia datang. Bos Yo sudah kembali. Selamat pagi semuanya. Silakan cicipi. Lihatlah permen kesukaanku. Semuanya diimpor dari Swiss. Silakan dicoba. Terima kasih. Wow, cincinmu sangat cantik dan berkilau. Dia memberikannya padaku untuk permen. Xiaoro. Coba cicipi permenku. Terima kasih Tuan Ju. Aku tidak datang ke hari pernikahanmu, tapi aku berharap pernikahanmu bahagia. Terima kasih. Bagaimana dengan tidak ada apa-apa? Permisi. Pergi sana. Pergi sana, kamu. Kamu bahkan harus mengganggu saat menonton TV. Sangat tidak manusiawi. Sejak kamu pindah ke rumah kami, aku hanya ingin menyingkirkanmu. Apa hasilnya? Hasilnya aku duduk di sini bersama sepupuku menonton TV. Semua ini karena sepupuku yang bodoh. Putar siku kamu keras-keras. Kamu bisa berjabat tangan. Kamu tidak bisa mengira aku satu-satunya saudara perempuan yang aku punya. Aku sudah bodoh sejak kecil. Bisakah aku menyerahkannya pada pria jahat yang tidak bisa diandalkan sepertimu? Ya sepertinya, kamu sudah menyiapkan racun terakhir untuk menyingkirkan aku. Yaitu adalah rumput begonia 7 bintang, 3 mayat 2 otak dan mabuk dan lupa minum, untuk mengenal 4 lautan, dan RMB yang akurat. Mengapa kalian berdua begitu bersemangat? Kami berbicara begitu bersemangat tentang RMB di tengah malam. Pergi sana. Biarkan tempat itu datang dan tersenyum. Ya ada apa? Kamu membuat Sol membayar 5.000 yuan sebulan untuk sewa. Apakah itu terlalu mahal? Mahal? Tempat APA ini adalah distrik Jianing. Distrik Jianing dengan sejengkal tanah dan uang. Lihat jendela dari lantai ke langit-langit ini. Matahari hangat memenuhi seluruh ruang tamu. Sinar matahari ini untukmu. Ditambah dengan kayu bakar beras minyak garam dan air setiap bulan. 5.000 yuan sudah diskon untuk paket makanannya. Apakah cinta sewa atau tidak? Jangan sewa. Turunkan. Tapi bambu anggrek. Sekarang saya sudah mengontrak semua pekerjaan rumah di rumah. Kamu perlu menyewakan makan dan tempat tinggal selama 1 bulan. Kamu harus memberikan seseorang 2.000. Li Xiao, jangan pikir saya tidak melihatnya. Kamu bersembunyi di dapur dan diam-diam bekerja untuknya. Dan tante? Bagus sekali tante hijau ramah lingkungan dan bebas polusi. Keunggulan ini adalah bom waktu. Saya akan meledakkan kamu cepat atau lambat. Oh sepupu. Racun terakhirmu terlalu kekanak-kanakan. Sanksi ekonomi. Metode yang primitif dan terbelakang. Ketika saya selesai dengan perusahaan,
Mencari pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan secangkir kopi. Saya tidak hanya akan menyewa kamarmu nanti. Saya bahkan memiliki hak penggunaan jangka panjang untuk seluruh ruang tamu Anda. Sewa semuanya. Jangan ingkar janji dan pukul pasangan kekasih. Tanda tangan atau tidak? Bagus, 1 minggu waktu. Jika kamu tidak bisa membayar sewa dalam 1 minggu, saya akan memulai program keberangkatan otomatis. Oke. Jerry ambil dan salin. 25 menit untuk membuat obat. Apakah faktur Jerry sudah ditempel? Kerang Pengalaman. Kami ingin perusahaan 4A. Lebih dari 10 tahun pengalaman. Baiklah yang memindahkan kursi cepat. Hei orang di sana berhenti melipat barang. Ayo keluarkan speaker ini dari sini. Bagaimana penampilan 2 speaker ini? Keduanya sangat jelek berdiri di sini. Apa yang terjadi? Ada kerutan di taplak meja. Nona Li permisi. Kami akan segera siap. Jangan khawatir. Oke kita semua punya banyak pengalaman. Jangan khawatir cepat. Kami sedang merekrut orang baru. Kamu bekerja terlalu lama. Plastisitasnya buruk. Nanti baik-baik saja ya. Ya, Menurut saya lemari ini ukurannya pas. Warnanya juga selaras dengan produkmu. Ada pertanyaan lagi. nah kalau kamu terus melakukannya, dia mungkin kurang perhatian. Karena ada produk baru yang akan datang. Dia tidak punya kesamaan. Oh saya akan menyesuaikannya. Halo. Klien ini sangat pemilih. Lemari harus akurat hingga milimeter. Saya menyarankan agar mereka menggunakan spiral blade. Bagaimana di sana? Mereka yang mengurus sumber daya manusia terlalu birokratis. Mata buta pada manik. Jiwa marah saya hampir terbang. Menendang kepala mereka. Saya baru saja berbicara dengan seorang pemburu. Dia berjanji pada saya melalui telepon akan memberi saya posisi yang baik. Jangan khawatir, luangkan waktumu, aku mencintaimu. Aku juga. Hei, kenapa kamu mengutip saya 20 yuan lebih rendah? Kamu punya tiket taksi 20 yuan. Ini di akhir pekan, sesuai dengan peraturan. Semua tiket akhir pekan tidak akan diganti. Tapi saya melakukannya untuk pejabat hari itu. Lihat saya beberapa hari yang lalu. Pesan bunga dari lokasi Garden Hotel ke toko bunga. Untuk mencegah karyawan merusak pintu, Departemen Keuangan telah menetapkan, faktur di akhir pekan tidak akan diganti. Saya menghabiskan uang ini untuk bisnis. Kenapa kamu tidak melaporkannya kepada saya? Itulah yang selalu kami tetapkan. Saya tidak mengenali ini. Selesaikan. Kenapa saya harus menambah uang sendiri untuk menjalankan tugas perusahaan? Saya tidak mengambil keuntungan dari perusahaan. Perusahaan tidak bisa mengambil keuntungan dari saya. Ada apa? LV Xiao Xiao. Frank, uang ini untuk pengeluaran bisnis. Kenapa kamu tidak melaporkannya kepada saya? Saya miskin, saya butuh uang. Aku cuma bernilai 20 yuan ini buat biaya hidup. Oke, isi dia. Cherry, kamu udah bener. Mereka yang gak mau bertahan. Karyawan yang simpan info C mereka. Menurutku biasanya ada kecurigaan rekening pribadi di papan pengumuman. Kata pepatah jangan berbuat salah. Nggak takut hantu ketok pintu. Kalau kamu nggak berani perjuangkan hakmu. Cuma bisa buktiin bersalah. Hanya karyawan yang perjuangkan kepentingan mereka sendiri. Layak dipercaya. Ambil dengan jujur. Timun 2 60 yuan. Seledri 38 yuan. 1 potong tahu 2 yuan. Katanya Wang Xin ada di mana-mana. Perusahaan punya posisi manajer keamanan senior. Cocok banget buat aku. Biar aku nunggu teleponnya. Jangan khawatir, aku bakal baik-baik aja. Ya. Nggak buruk. Kita nggak overspend hari ini. Besok pagi kamu bakal dikasih makan 1 loyang bakpao kecil. Cewek harus makan lebih baik kalau mau cantik. Aku cuma makan sisa-sisa malam ini. Nggak, aku mau kurus. Aku takut tumbuh cincin renang. Aku mau jadi peri kecil. Peri kecil masuk sini bentar.
Gimana baju ini? Beli yang kecil buat kamu. Sama yang ini. Yang ini juga agak kecil. Semua buat kamu. Murah kamu sih mati. Sama tas ini, aku nggak punya apa-apa yang pantas buat dia. Santai aja. Ini kebanyakan buat makan malam. Aku nggak bisa makan lagi sekarang. Sejak kecil kamu selalu pelit kasih aku hadiah. Siapa suruh aku jadi adik kamu? Seneng punya kakak. Makan di luar sama aku. Ya, Kalau kamu pergi makanannya nggak bakal sia-sia. Kak, kamu bawa aku kemana? Sebentar lagi kamu tahu. Hai pelatih Lin Yang. Hei, ini teman sekelas kuliahku. Lin Yang sepipiku. Halo Li Xiao Xiao. Masuk ke mobil. Apa makanan ini sesuai seleramu? Ham. Enak. Enak sangat khas. Hei, Xiao ini tidak terlalu suka berbicara. Dia. Dia mungkin lapar. Lapar. Makan lebih banyak kalau lapar. Maaf. Hei. Bagaimana kalau Bagaimana kalau apa? aku kenalkan kamu dengan pacar baru? Aku sudah kenyang. Kamu tidak bisa menggantung diri di pohon. Lin yang jauh lebih baik daripada Zhuo Yuan. Cinta bukan membeli sayur. Aku mencintai keunggulan. Yu Xiao, aku bilangnya. Kamu harus mendengarkan aku. Kalau tidak, keluargaku akan melayanimu. Lin yang juga mengatur beberapa kegiatan untuk siang ini. Perusahaan ada urusan siang ini. Aku sudah buat kesepakatan dengan Ran. Berhenti sepanjang siang. Maaf. Tentang perusahaan. Ngomong-ngomong bagaimana dengan siang ini? Film Special Forces 2 ini Sedang tayang. Kenapa kita tidak menonton film bersama siang ini? Tidak masalah. Ayo. Selamatkan aku. Ngomong-ngomong, aku dengar, bioskop ini festival film fantasi kostum Jepang sedang diadakan. akan melihat kembali 6 tahun terakhir. Film paling populer di jenisnya di Jepang. Dan karena perbedaan film ini, membuat promenade ini terlihat berbeda. Yah, kamu lihat ada film kostum Jepang di sana. Setahun yang lalu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak suka hal yang sok-sok ini. Lagi pula aku tidak mood untuk pergi ke bioskop. Aku akan pergi ke tempat lain. Tidak, kenapa? Ini. Hei, kita mulai. Hei, perkenalkan aku. Ini pacarku. Zhuo Yun. Lin Yang. Ini kartu namaku ya. Kamu. Manajer Hubungan Masyarakat Senior dari Guangxin World Commune. Aku baru saja pindah kerja. Semua orang ada di lingkaran hubungan masyarakat. Akan merawatmu dengan baik di masa depan. Senang bertemu denganmu. Hailey tersenyum dah. Yah, maaf kakak. Tidak apa-apa, salah paham. Kakak. Manajer Keamanan Senior dari perusahaan Guangxin World. Sudah diambil. Itu normal. Lalu kamu menyuruhku menunggu. Sensiap Industry. Kita semua perlu merekomendasikan banyak orang ke perusahaan untuk wawancara. Ini aturan tersembunyi dari headhunter.
Kita hanya bisa membuatnya setiap. Hanya satu kesepakatan yang bisa menghasilkan uang. Kamu berjanji padaku sebelumnya. Posisi manajer keamanan senior dibuat khusus untukku. Lalu semangat ini, bagaimana bisa cocok dengan bajuku? Kalau kamu akan bertanya begitu, maka aku lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Kamu pasti telah menyinggung orang-orang di atas sana. Sekarang kamu telah sepenuhnya diblokir oleh industri hubungan masyarakat. Kamu tidak bisa lagi menemukan pekerjaan di bidang hubungan masyarakat. Aku menyarankan kamu berhenti dari pekerjaanmu di industri hubungan masyarakat. Bagaimana jika aku bisa menemukannya? Industri ini paling memperhatikan hubungan manusia. Sekarang hubunganmu telah sepenuhnya terputus. Kalau kamu mendapatkan pekerjaan, maka aku salah. Lalu aku akan berhenti dari industri hubungan masyarakat, oke? Namaku Yuan Yuan, lulus dari Universitas Peking. Ya. Dia bertanya padaku bahwa kebanyakan orang sekarang membaca cepat. Bagaimana jika iklan tidak bisa menarik perhatian orang? Aku bilang jika seseorang sibuk. Tentu saja dia tidak akan menonton iklan. Tapi jika seseorang, dia tidak ada kerjaan dan kebetulan ada iklan. Dia pasti tidak akan melewatkan satu kata pun. Mereka memintaku untuk memberikan contoh. Aku hanya bilang, contohnya ketika aku di kantor hukum. Atau sekarang sambil menunggu makanan di restoran. Jadi aku segera menulis proposal. Aku sangat puas saat melihat sekeliling. Dan memintaku untuk kembali dan menunggu kabar. Itu benar-benar hebat. Kita harus merayakannya. Pelayan membawakan 2 gelas air matang lagi. Setelah beberapa saat orkestra simfoni Vienna bermain di sini, kita bisa mendengarkan sambil minum air. Baiklah, yang ini aku yang bayar. Bagus. Kemudian setelah pidato aku akan mentraktirmu prasmanan. Prasmanan terlalu mahal. Apakah kita belum menginvasi kamu? Oh, jangan khawatir. Ikuti aku, Paman Zuo. Tidak apa-apa bersulang. Aduh. Di mana ponselnya? Hei Roster, kamu lihat ponselnya? Tidak. Perjanjian 1 bulan hampir berakhir. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Perusahaan buruk itu bilang akan meneleponku malam ini. Bagaimana kamu menjatuhkannya ke mesin cuci? Dasar bodoh, kamu pasti lupa mengeluarkannya dari saku. Ponselku? Aku juga meninggalkannya di sakuku. Guru, dia ingin meminta pekerjaan penelitian padaku malam ini. Kamu sedang membicarakanku. Hei, tunggu sebentar. Perusahaan mengundang karyawan untuk menjadi lajang agar bisa lebih fokus pada pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan itu, aku harus berbohong pada mereka bahwa aku lajang. Jadi jangan biarkan mereka mendengar gadis itu menjawab telepon. Aku yang akan menjawabnya. Aku yang ambil. Hei, bagaimana kalau Tuan He? Aku tidak ingin Tuan He berpikir. Aku tinggal dengan seorang pria. Kurasa 90% itu telepon kerjaku. Milikku. Milikku. Penting. Pentingnya aku. Aku yang bertanggung jawab di rumahku. Bersihkan aku.
Ada apa? Kamu tidak senang saat dibayar. Ada 3.000 yuan. Tapi mereka menahan banyak dari itu. Asuransi dan pajak yang belum pernah aku dengar. Sekarang hanya tersisa 1.286. Kamu tidak tahu itu kan? Departemen keuangan perusahaan kita setiap hari memikirkan cara menjebak kita. Berputar-putar, mengelilingi pembayar pajak besar di dunia public relations. Pembayar pajak besar diberi hadiah. Jadi itulah mengapa alasan mereka mati-matian menahan uang kita. Selamat datang, silakan Nona. Harganya tidak terlalu tinggi kan? Tidak apa-apa. Kamu meniru idenya, kenapa tidak memberitahuku? Ada bukti kalau kami mengadopsi ide MU? Tukang cukur sudah memasang iklan. Atau aku sudah melemparkan iklan itu di depanmu secara pribadi. Pasang iklan di salon. Itu ide, kita memulai bisnis ponsel. Apa hubungannya denganmu? Menjiplak ide kandidat di bawah bendera rekrutmen. Kamu sampah. Lan. Sedang apa? Aku tahu suasana hatimu tidak baik hari ini. Aku ingin kamu bahagia. Para pembohong itu abaikan saja, duduklah. Aku bertanya padamu. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku dibayar. Kamu habiskan semua gajimu. Senang uang susah didapat? Setiap di toko ini sudah pernah di TV. Rasanya klasik. Aku tidak makan. Aku melakukan kesalahan. Kamu sangat galak. Aku bertanya padamu. Kamu menghabiskan semua gajimu. Jadi apa yang kamu makan dan minum bulan ini? Tidak ada cara lain. Mengapa kamu melakukan hal-hal itu? Tidak pernah mempertimbangkan konsekuensinya. Aku pikir yang terpenting adalah kamu bahagia. Aku tidak bahagia. Maksudmu semua yang kulakukan sia-sia? Makan. Kalau kamu tidak makan, aku yang akan makan. Yo Yuan. Kamu sudah berubah. Aku sudah berubah. Aku menjadi realistis. Karena aku bertanggung jawab padamu. Jai Wei masuk sebentar. Ya oke. Lightbox yang dirancang untuk merek kali ini, dibandingkan dengan sampel yang kulihat pertama kali, ada perbedaan besar. Si bos merek melihatnya saat memeriksa toko. Sangat tidak puas. Panggilan itu dibuat ke departemen pelanggan. Departemen pelanggan meneruskannya lagi padaku. Apa yang harus kukatakan pada atasan? Gaya Lightbox. Tapi kamu pasti sudah melihatnya sendiri. Untuk bahannya aku juga sudah memperingatkanmu. Kamu bilang itu anggarannya. Beras apa yang kita masak?
Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Itu gaya yang bagus, aku yang menentukannya. Tapi pengerjaannya terlalu kasar. Aku bahkan belum selesai memperbaiki paku kelingnya. Aku ingin bertanya bagaimana kamu mendapatkannya pertama kali. Aku sedang di luar. Kamu menerima barangnya kan? Bagaimana kamu melakukan hal-hal itu? Kalau aku tidak di sini kamu akan mendapat masalah. Bagaimanapun aku mengajarmu, aku tidak bisa mengajarmu. Bagaimana mungkin Ran melakukan ini? Kamu jelas-jelas menyuruhku untuk mengambilnya. Aku ingat jatuh sebuah paku. Aku juga mengingatkanmu. Kamu bilang sudah selesai, tidak peduli memasukkannya kembali. Yang kukatakan adalah kalau itu bukan masalah yang terlalu besar. Ambil saja. Kamu punya otak enggak? Tapi waktu itu sudah jelas. Apa ini? Kenapa kamu nggak keluar dan telepon supplier sekarang? Bilang dia untuk menemui aku segera. Tidak, ini harus jelas. Aku Lu Xiao nggak akan menanggung kesalahan orang lain. Keluar. Ran, aku selalu menganggapmu sebagai teman, dan kamu sangat menyalahkanku. Kamu nggak merasa ini keterlaluan? Gimana aku keterlaluan? Kamu nggak merasa ini keterlaluan? Gimana menurutmu ini bisa terjadi sama Ran? Aku rasa kamu terlalu impulsif. Andrew Hui nggak kesini untuk menuntut tanggung jawab. Dia cuma ke sini untuk menunjukkan sikap. Tunjukkan ke atasan. Karena Ran tahu, untuk mengeluarkan kamu. Ini memberi kesempatan untuk mundur. Bukankah itu akhirnya? Kamu kayak laras senjata. Dia belum pesan. Aku melompat sendiri. Aku nggak tahan disalahkan. Aku nggak menyalahkan kamu. Dia adalah bawahan politik perusahaan. Kamu kesini buat apa? Ini cuma tameng buat bos kamu. Bukannya kamu cuma dikritik sedikit? Apakah itu nggak tertahankan? Aku kasih tahu ya. Mengkritik kamu itu berarti peduli sama kamu. Aku tersenyum terus sama kamu seharian. Itu juga berarti nggak jelas mau ngapain. Tapi aku nggak pakai kamu sebagai tameng. Kamu bisa pakai kita sebagai tameng. Tapi kamu nggak perlu ke sana. Pikiran ada orang yang mau pakai aku sebagai kambing hitam. Aku nggak tahan. Hei dua cantik Shadow. Mau ikut minum sama kita? Nggak. Julie tiba-tiba pengen salad. Aku naik buat beliin dia. Dia nunggu aku di bawah. Dah. Pelayan air es. Aku baru aja nonton kamu. Apa keren kalau nahan kopi panas di mulut selama setengah menit? Aku kepanasan sampai melepuh. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sampai jumpa besok. Biarkan manajer masuk ke laporan. Masalahnya sudah selesai. Xiaoro sudah mengajariku. Aku tahu kamu punya niat baik. Apa aku tidak bisa minta maaf di sini? Bukan hari ini, bukan hari ini. Aku ada janji nonton film sama kamu nanti. Hari lain, pasti tolong. Baiklah, aku tidak bicara denganmu. Aku akan antri beli tiket dah. Satu area khusus untuk setiap film. Metode ini cukup bagus. Kamu bisa gunakan sebagai referensi untuk acara berikutnya. Orang nakal yang turun ke sungai. Itu nama yang familiar. Kenapa kamu terlihat begitu familiar? Aku pernah melihatnya di suatu tempat.
Aku akui aku tidak akan berbohong padamu. 17 Agustus 2004. Kami pergi nonton film Koga Ninja. Dan bersama sepanjang waktu. Apa yang kita lakukan setelah itu? Dan apa yang terjadi dengan patung lilin itu? Kamu benar-benar tidak ingat. Yu Xiao Xiao, kamu tidak mencoba menyembunyikan sesuatu kan? Sembunyi, aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Banyak sekali yang bisa kamu sembunyikan. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Jangan mengganggu kami. Ungkapkan. Paman Zuo putuskan. Dengarkan atau tidak, kamu akan mendengar LV Xiao Xiao yang sama sekali berbeda. Kakak, katakan saja. Oke, biar aku ceritakan. Waktu kecil dia sangat suka bersama beberapa anak. Di luar bercerita hantu dengan senter. Kalau pulang tidur malam, sering bangun nangis tengah malam. Berlangsung sekitar setengah tahun. Semua metode dokter lokal sudah dicoba. Tidak berguna. Akhirnya sembuh. Tapi hal aneh terjadi satu demi satu. Semua jenis semut. Lihat anjing itu. Kita semua pernah mengalaminya saat masih kecil. Menekan aksi semut mati. Tapi LV Xiao Xiao tidak seperti ini. Dia adalah remah semut yang memakan mulut penuh kunyahan. Perubahan besar wanita ke-18. Sebelum perubahan alumni wanita. Tidak bisa diungkapkan. Ya sekarang tidak begitu jelek lagi. Dia tidak pernah berani bersamaku. Karena dia pikir aku yang tercantik. Dia sendiri sangat jelek. Tidak heran. Aku bahkan tidak bisa menemukan foto kalian berdua bersama. Tapi aku tidak percaya dia punya rasa rendah diri. Teman sekelas, apakah kamu sedang membicarakan tinjauan buku ketika aku melihat semut di bawah tanah mereka semua berjalan di sekitar jalan? Jangan bilang makan. Tentu saja. Jika aku tidak melihat yang terinjak sampai mati, itu hanya nasib buruknya. Kalian berdua sedikit memiliki makna bernyanyi duet. Lihat kamu manis. Biarkan aku melihat. Tapi kamu tidak percaya apa yang aku katakan sekarang. Kamu perlu memikirkannya. Cepat buat suara gila Miss Lu. Aku ingat itu. Aku pernah mendatanginya sekali. Mereka telah mencari setiap sudut rumah mereka. Aku tidak bisa menemukannya dan tiba-tiba aku melihatnya di atap. Dan mengangkat pisau. Wajahnya penuh dengan darah. Membuatku sangat ketakutan. Masih mengunyah sesuatu di mulutnya. Mulutnya masih berdarah. Oh, aku sangat ketakutan. Pikirkanlah. Tidak mungkin. Mereka semua vampir. Aku yang membuat darah di sudut mulutnya. Semua yang lain benar. Mengapa Xiao En tidak membiarkanku makan? Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia sedang membedah terapi tersembunyi. Tikus. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkannya menjijikkan. Lihat, aku merinding. Aku kira kamu baik-baik saja dengan itu. Ya, aku harus berhati-hati setelah itu. Jika suatu hari aku tidak diperhatikan dan dibedah olehmu. Ya. Sepertinya kamu harus menjauh dariku. Membedah tikus. Aku takut saat melihat tikus dan membedah. Aku tidak ingat apa yang dia katakan. Aku sama sekali tidak ingat. Bagaimana dengan beberapa hal? Kamu benar-benar lupa. Aku tidak bisa memikirkannya, kecuali ada bimbingan. Tapi ada beberapa hal. Kamu tidak akan pernah melupakannya. Seperti Paman Zuoku. Tidak mungkin kamu melupakannya. Jangan lupa itu tidak mudah bagimu. Hei, menurutmu adikku delusi. Hanya mengatakan sesuatu yang tidak selaras. Aku curiga ada yang salah dengan kalian berdua. Apakah aku tinggal di rumah sakit jiwa? Oh, aku akan terbang. Aku akan terbang. Aku akan terbang. Apakah itu lucu?
Biar aku ceritakan sesuatu. Itulah yang dilakukan adikku yang 250. Kamu masih tidak ingat. Dia sudah menganggapku sebagai rumah sakit jiwa. Jika aku terus melakukan ini, aku benar-benar orang gila, aku tidak main lagi. Dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Hei, lalu ceritakan padaku apa yang terjadi dengan tikus yang dibedah. Dia bilang padaku, aku hanya ingin melihat bagaimana tikus itu menumbuhkan ekornya. Dia selalu khawatir tentang bagian belakang pantatnya. Tumbuh ekor juga. Aku benar-benar menganggap diriku sebagai versi wanita Darwin. Lalu ceritakan padaku tentang Wow. Apa yang terjadi saat aku ingin terbang? Dia hanya ingin pergi ke surga untuk melihat apa yang ada di langit. Lalu saat aku memikirkan ini, aku berlari ke atap. Ini menakutkan. Jadi hal besar dan kecil bertambah. Itu memperkuat tekadku. Pastikan kamu membawanya ke psikiater. Aku tidak percaya. Hei, menurutmu aku gila? Ya, dengan kecerdasanmu. Sangat pintar. Tidak dalam keadaan normal. Siapa yang bilang itu sangat menarik? Mungkin itu benar. Seperti apa? Contohnya dari direktur kreatif eksekutif ke jurang psikologis seorang pegawai kecil. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak ingin menjadi direktur kreatif eksekutif. M.A. Jiali teman sekelas. Meskipun kamu bekerja keras untuk membuat banyak cerita horor, tapi aku sama sekali tidak percaya. Kamu bilang aku terstimulasi, mengalami paranoia, pernah menemui psikiater. Baiklah, kamu temukan aku psikiater. Kita berhadapan muka. Bagaimanapun aku akan menemui psikiater nanti. Aku tahu adikmu mengatakan yang sebenarnya. Mengapa kamu tidak melihat sekeliling? Lihat apakah kamu ingat sesuatu. Ya, aku sama sekali tidak ingat. Kamu harus bertanya padanya. Kalian berdua berhenti bicara, ayo. Nona. Tanda-tanda di lantai bawah sudah tertulis. Tidak ada klinik psikologi di lantai ini. Tapi disinilah aku ingat. Jangan lihat aku sama sekali tidak ingat. Hei suster. Permisi, apakah klinik psikologi ada di lantai ini? Klinik psikologi? Apakah kamu tidak punya uang untuk bertanya di meja pendaftaran? Klinik psikologi kami sudah dibatalkan selama 3 atau 4 tahun. Kami langsung naik tepat waktu. Boleh aku bertanya? Klinik psikologi sebelumnya, apakah ada dokter bernama Huang? Sangat tinggi dan kurus. Ada apa? Aku punya teman yang kondisi mentalnya buruk. Dulu dokter Huang yang merawatnya 5 atau 6 tahun lalu. Tapi belakangan ini, dia sedikit lebih bersemangat. Aku pergi ke banyak dokter dan tidak mengawasinya. Kami ingin bertemu dokter Huang lagi. Dokter Huang. Saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Hei Tangguh Sebentar, dokter yang kamu bicarakan, apakah kamu berbicara dengan aksen selatan? Dan memakai kacamata. Ya, itu dia. Maka kamu seharusnya berbicara tentang lawang, ICU. Tapi kami dulu adalah ahli psikologi kepala di rumah sakit. Ya. Pada waktu itu kami membawa teman kami ke akunnya. Jadi di mana dia sekarang? Ya, saya tidak tahu banyak tentang detailnya. Tapi saya ingat ketika tahun baru mengadakan pesta di rumah sakit tahun lalu. Dia ada di sini. Dia sepertinya bekerja di klinik psikologi swasta. Tempat itu tidak jauh. Biar saya lihat. Ya, kamu tahu apa? Saya akan menuliskan alamatnya untukmu. Kamu ikut saya sebentar. Itu akan sangat bagus. Halo? Maka saya akan datang sekarang. Kamu pergi dulu. Saya akan menyelesaikan beberapa urusan. Kamu sepertinya tahu saya akan datang. Tidak, itu hanya kebiasaan saya. Ayo duduklah. Apakah kamu mengenal saya? Tentu saja saya kenal. Pasti namanya Lu Xiao. Bagaimana kamu tahu itu? Saya ingat semua orang yang pernah saya temui.
Mengapa kamu datang menemui saya kali ini? Kali ini. Maka katakan saya pernah melihatmu sebelumnya. Benar. Jadi kapan saya sampai di sini? Mengapa saya datang menemui kamu? Apakah kamu tidak ingat untuk melihat catatan atau? Cukup tunjukkan saya catatan pendaftaran. Kamu tidak datang sendirian hari itu. Sepertinya salah satu sepupumu yang mengirimmu ke sini. Cantik. Wang Jiali. Lalu mengapa dia mengirim saya ke sini? Saya yang mengirimmu ke sini. Saudara sepupumu itu sudah cerita semua tentangmu. Aku tanya kamu waktu itu. Dan kamu tidak ingat hal-hal ini. Dan ketika kamu datang ke sini, kamu tidak sejelas sekarang. Aku ingat ketika aku tanya namamu. Kamu jawab aku untuk pertama kalinya, bahwa namamu Darwin. Hei, datang dan pukul aku. Sakit. Kenapa aku merasa seperti tidur berjalan? Tiba-tiba ada banyak hal yang tidak aku tahu. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Tapi aku rasa psikiater itu agak aneh. Menurutmu dia baik seperti apa? Dia tidak menatap mataku sejak kita masuk. Aku terus menatapmu. Dan dari percakapannya, aku merasa dia tahu kita akan menemukannya, dan tahu apa yang akan kamu tanyakan padanya. Benar, aku lihat catatan militernya dan apa yang dia katakan. Strateginya sama seperti yang dikatakan saudariku. Apakah kamu lihat catatan medisnya? Itu tertulis di catatan. Jam berapa aku pergi ke dokter hari itu? Sepertinya jam 2.38 sore. Jadi kapan kamu pergi? Tidak lihat. Tidak, aku pikir kita harus melihat lagi. Belajar lebih banyak tentang situasi saat itu. Bibi. Di mana dokter di klinik ini? Dokter apa? Kamu di sini untuk melihat Ramagon? Pergi ke perantara. Ada seseorang di sini 1 jam yang lalu. Kenapa sekarang di sini? Tidak mungkin. Rumah ini sudah kosong lebih dari 3 bulan. Agen meminta aku untuk membersihkan hari ini sebelum aku masuk. Tidak ada yang datang sebelumnya. Kamu mencari di tempat yang salah kan? Tapi jelas bagi kami bahwa perasaanku mengatakan kita dibuang. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Aku ada janji dengan teman ini mendesak. Dia menyita kopinya. Lihat, kamu pikir aku percaya itu? Duduk dan bicara. Sepupu. Kami sudah cerita banyak ketika kami bertemu dokter. Dan memujimu sebagai wanita cantik. Bagaimana dengan ini? Kami dengar dokter sedang berbicara. Aku pikir ada yang tidak beres. Dia sepertinya sudah tahu tentang aku. Kami akan mencarinya. Apa yang lebih aneh lagi? Nanti aku ingin kembali dengan Xiao Xiao. Bagaimana kalau kita konfirmasi sesuatu dengannya? Ternyata gedung itu kosong. Tapi lupakan saja. Yang paling menakutkan adalah tante kebersihan itu bilang kepada kami. Tempat itu sudah tidak ditempati selama lebih dari 3 bulan. Kamu pikir kamu sudah melihat neraka? Kak, katakan yang sebenarnya padaku. Kamu bercanda. Aku akan menggodamu. Berapa umurmu? Lagi pula aku tidak punya waktu luang seperti itu. Kamu tidak percaya padaku ketika kamu bilang kamu berhalusinasi. Kemarin kamu terus bercerita padaku. Kalau kamu mengarangnya, kamu tidak bisa pergi ke belakang desa dan ke toko. Oke, kita hampir percaya.
Kamu membawaku ke psikiater hari ini. Segera setelah aku sampai di sana, kamu mendapat telepon dan bilang harus pergi. Sekarang aku duduk di sini minum kopi sendirian. Aku pikir kamu tidak punya waktu. Terlalu banyak kungfu. Kamu bekerja sama dengan mereka untuk berbohong padaku. Bermain peran untukku. Lupakan saja kalau kamu berbohong padaku. Dan kamu melibatkannya. Bukankah dia hanya tinggal di ruang tamumu selama beberapa hari? Apakah begitu bagimu? Senyum. Ya kenapa kita harus bicara tentang keunggulan? Aku ingin tahu. Aku bisa tahu sekarang. Aku sudah memberitahumu semuanya. Tapi kamu masih tidak ingat. Aku pikir kamu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini. Berhalusinasi ingin menghasilkan uang. Zhao, kamu adalah saudariku. Mengapa aku akan berbohong padamu? Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Aku takut kamu akan terstimulasi. Lagi pula kamu tidak bertanya padaku. Aku sudah mengamati kamu. Sejak kamu masuk ke Langshan. Sama pintarnya. Namun, aku benar-benar khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang menakutkan lagi. Oke, aku tidak mau dengar ini lagi. Bukan berarti aku tidak percaya padamu. Kamu bahkan tidak bisa mengatakannya sendiri. Biar aku tanya apa ciri-ciri psikiater. Kamu bilang tidak ingat. Aku tanya berapa lama aku di sana. Kamu bilang lupa. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Oh Xiao Xiao. Jangan gerakan aku, jangan gerakan aku. Apa? Tangan ini, tangan tak terlihat mengendalikanku. Kamu ingin mengendalikanku seperti mereka. Apakah benar berbohong padaku? Kamu tidak percaya padaku saat bilang kamu delusi. Kemarin kamu terus bercerita padaku. Kalau kamu mengarang kamu tidak bisa pergi ke belakang desa dan ke toko. Oke, kita hampir tidak bisa percaya. Hari ini kamu membawaku ke psikiater lagi. Segera setelah aku sampai di sana, kamu mendapat telepon dan bilang harus pergi. Sekarang aku duduk di sini minum kopi sendirian. Aku pikir kamu tidak punya waktu. Terlalu banyak kungfu. Kamu bekerja sama dengan mereka untuk berbohong padaku. Bermain peran untukku. Lupakan saja kalau kamu berbohong padaku. Dan kamu melibatkan. Bukankah dia hanya tinggal di ruang tamumu beberapa hari? Apakah begitu bagimu? Xiao Xiao benar. Mengapa mengakui keunggulan? Aku ingin tahu. Aku bisa tahu sekarang. Aku sudah memberitahumu semuanya. Tapi kamu masih tidak ingat. Aku pikir kamu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini. Delusi ingin menghasilkan uang. Zhao, kamu adalah saudariku. Mengapa aku akan berbohong padamu? Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Aku takut kamu akan terstimulasi. Selain itu kamu tidak bertanya padaku. Aku sudah mengawasimu. Sejak kamu masuk ke Langshan. Sama pintarnya. Namun, aku benar-benar khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang menakutkan lagi. Oke, aku nggak mau dengar ini lagi. Bukan aku nggak percaya sama kamu. Kamu aja nggak bisa ngomong sendiri. Biar aku tanya apa sih ciri-ciri psikiater? Kamu bilang nggak ingat. Aku tanya berapa lama aku di sana. Kamu bilang lupa. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Gimana aku bisa percaya sama kamu? Hei senyum, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku apa? Tangan ini, tangan itu. Tangan-tangan tak terlihat yang nggak bisa dilihat mengendalikan aku. Kamu mau mengendalikan aku seperti mereka? Bohong sama aku atau enggak? Hubin. Xiao Xiao, kamu baik-baik aja. Senyum. Jadi kamu ingat pernah ke sana sekali? Ingat sedikit. Aku ingat. Sebuah tangan lembut menarikku. Waktu aku bangun. Di tempat yang aneh. Agak mirip kayak kita ke dokter itu hari ini. Tapi beda. Itu kosong gak terlalu besar. Aku rasa semuanya seperti apa yang terjadi di mimpi itu yang aku mimpikan. Kenapa kamu ke danau? Kamu gak mau bunuh diri kan? Aku nggak mikir itu mungkin. Apa yang aku pikir? Dia mungkin mau lihat apa yang ada di bawah tanah. Lalu waktu tanah nggak bisa digali dia pergi ke air. Terbang itu pergi ke surga. Lalu kamu jadi delusi. Pokoknya aku nggak tahu. Mulai hari ini waktu kita ke dokter. Aku merasa kamu ngomongin kitab surga. Tapi aku juga merasa banyak hal udah dialami.
Halo, ini Lu Xiao Xiao. Ya, ada paket buat kamu. Tolong ditandatangani. Paketnya pagi-pagi banget. Tamunya ada penjelasan khusus. Kami cuma menjalankan. Kamu tahu siapa yang kirim? Ini tidak terlalu jelas. Dikirim langsung oleh perusahaan. Oke, terima kasih. Aku sudah lihat pengiriman koran sangat pagi. Aku belum pernah lihat pengiriman paket sangat pagi. Kenapa dia tahu aku bangun sangat pagi? Dan kenapa kamu tahu aku pasti yang harus menerima paket ini? Ya. Membuka kunci bisa jadi kebetulan. Tolong tunjukkan gambar aslinya. Senyumlah dengan mulutmu. Kamu harus tertawa. Ini seperti dua bagian dari gambar. Kenapa dia memberikannya padaku dua kali? Dia akan memberikan ini pada kita, aku yakin dia punya alasannya. Tolong tunjukkan paket dari pengiriman itu. Alamatnya dicetak dengan komputer. Temukan petunjuk. Gimana? Kamu menemukan harta karunnya? Tidak. Tidak ada yang spesial. Tidak mungkin. Coba lihat. Dia lagi. Yaitu bagian belakangnya. Hei, ada satu lagi di sini. Ini. Seperti seorang fotografer. Ini terasa familiar. Juliet. Sepertinya jika kamu ingin tahu apa yang terjadi dengan gambar ini, siapa sosok ini? Yang bisa kita lakukan adalah menemukan Juliet, spesial. Julie, aku dapat file proses yang kamu minta. Taruh di sana dulu. Ah, Sudah semua disimpan. Apa masalahnya? fakta sangat berubah-ubah. Beberapa waktu lalu kantor ini milikmu. Dan sekarang kembali ke pemilik aslinya. Itu normal. Milik Tuhan adalah milik Tuhan. Milik Kaisar adalah milik Kaisar. Tapi kita tidak tahu berapa lama itu miliknya. Apa yang ada di tanganmu? Sebuah dokumen. Tidak ada tanda nomor 5 di sana. Tidak ada rencana darurat. Kamu tidak akan tertarik. Kamu masih ingat itu. Dengan mantan sehebat kamu, mengajari saya banyak hal. Bagaimana saya bisa lupa? Kamu juga harus berhati-hati. Cepat ubah kata sandi brankas. Mungkin saya juga akan menyerang malam ini. Kantor Direktur Eksekutif. Ambil sesuatu. Apa yang kamu lihat? Terima kasih sudah mengingatkan saya. Untuk melihat bahwa kami sangat tertarik pada langnya. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Saya tidak yakin. Tapi saya tidak menemukan apapun di taring serigala.
Tapi kita bisa melakukan pertukaran. Tukar dengan apa? Mari kita dengarkan. Bagaimana kabarmu dengan informasi yang hilang tentang Leah? Tidak ada kemajuan. Saya akan memberikan pertukaran informasi dengan syarat kamu melihat sebuah gambar untuk saya. Bagaimana kita bisa memastikan keadilan jumlah informasi? Jika kamu tidak puas, kamu bisa menambahkan pertanyaan. Saya janji. Lihatlah gambar itu. Bagaimana perasaanmu? Itu dirancang dan diatur. Seharusnya itu diambil di lobi Langi beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang istimewa. Lihatlah kantor pengawasan dari 2 foto itu. Ada bayangan gelap. Kamu sepertinya adalah sosok itu. Tidakkah kamu pikir sosok ini terlihat familiar? Sangat samar sehingga kamu tidak bisa mengenalinya sama sekali. Apalagi siapa bayangan ini mirip. Lihat lagi tempat kaca ini. Sepertinya ada sosok di sini. Tidakkah kamu pikir dia terlihat seperti kamu? Tidak mungkin. Banyak orang datang ke Longnya setiap tahun. Ada begitu banyak wanita cantik. Banyak orang yang menyukainya. Kamu memberikan saya Ya gambar ini. kayaknya itu yang kamu ambil. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak mengambil foto di Longnya. Termasuk memberikannya ke orang lain. Kamu belum bilang apa-apa tentang pertukarannya. Kukira kamu bilang filenya hilang. Informasi yang kutemukan adalah mereka tidak mengambil semuanya sekaligus. Dibagi jadi 2 kali. Yang pertama cuma beberapa bulan. Yang kedua sepanjang tahun. Itu aja. Kuyakin sumbernya tidak bisa memberikan komentar. Foto ini sangat penting buat kamu. Masih belum ada komentar. Ini semua pertanyaan tambahan dalam hal keadilan. Jawaban yang kamu berikan padaku sama dengan pesan yang kuberikan padamu. Kalau tidak ada masalah, kuharap kamu tidak keberatan aku pergi sekarang. Kenapa ini lagi? Sembunyi. Aku kesini buat beli rumah. Siapa sangka kamu kesini buat ganti pekerjaan? Pindah kerja butuh aku punya pekerjaan untuk pindah ke pekerjaan lain. Aku bahkan belum masuk ke posisinya. Oh, pekerjaan bagus apa yang kutemukan? Tidak sama. Orang seperti kamu tidak tinggi juga tidak rendah. Cuma satu kata. Sulit. Bukannya itu dikenal sebagai mesin daging manusia? Setidaknya harus ada daging yang kamu makan dengan sengaja. Ah, baiklah. Kalau begitu bantu aku cari lagi. Ah, aku harus pergi sekarang. Ada apa denganmu? Kayak geng bawah tanah ada di jalanan. Partai bawah tanah. Tidak pernah ada tempat seindah ini di jalanan. Tolong aku. Kamu punya resume? Kamu tahu situasinya. Kamu tahu kebijakan perusahaan kita. Jadi tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Kecuali kamu tidak mau berada di lingkaran ini. Aku tahu. Lihat. Bukannya kita bertemu di tempat yang tersembunyi seperti ini? Tapi itu agak sulit buatmu. Kamu harus sabar. Aku akan menunggu teleponmu. Ah, Pak Zeng, Anda masih di sini. Aku baru saja memikirkannya. Aku akan mengambil permintaanmu dan kamu pergi dan bantu aku mencari pekerjaan buruh. Itu saja. Ah, seperti situasimu sekarang. Kamu tidak suka perusahaan kecil. Posisi yang seharusnya tersedia di perusahaan besar sudah penuh. Dan aku memberitahumu hei. Tunggu sebentar dan seperti kamu. Bukan kamu tidak tahu situasinya. Beberapa tahun lalu kamu mengendalikan tahun-tahun itu. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa untukmu. Hei. Ya. Ini aku. Oke. Bagaimana pekerjaan hari ini? Oke. Aku dengar sepupuku punya ide baru. Ini aktivitas kelompok akan diumumkan besok. Aku tidak tahu seperti apa. Sisanya, seperti biasa. Tapi aku bertemu Juliet hari ini. Dia bilang begitu. Tidak mengatakan apa-apa. Ya, sepertinya sekarang tangan Tuhan sedang bermain kucing dan tikus. Aku tidak tahu apakah dia mengerti. Ada saat-saat ketika tikus bosan bermain. Kemudian pikirkanlah.
Foto itu memberitahu kita bahwa kamu pernah ke Langi. Dan ada banyak orang yang bisa bersaksi. Dan sepupumu bisa membuktikan bahwa kamu melihat psikiater. Aku punya pengalaman yang menarik. Antara foto itu dan psikiater. Apa hubungannya? Maksudmu hari aku pergi ke Langfu? Itu hari aku melihat terapis. Artinya aku tidak sadar saat itu. Tidak ada yang penting. Yang penting adalah, ketika dia tahu kamu punya setengah foto, dia mengirimimu yang lain. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan foto-foto ini kepadamu? Ada kemungkinan. Dia ingin membantumu melalui foto, mengingat kembali pengalaman yang pernah kamu lupakan. Tapi bagaimana menjelaskan psikiater itu? Maka aku yakin sepupumu tidak akan berbohong padamu. Pasti itu ayah mertua yang berbohong. Dia tidak mengenal kita. Jadi pasti ada sesuatu di belakangnya yang memanipulasi kamu. Untuk membuatmu berpikir kamu belum pernah bertemu psikiater. Untuk menciptakan misteri yang menghentikanmu untuk mengingat. 1. Membangkitkan ingatan. 1. Menghentikan ingatan. Aku melihat ingatan yang kamu hilangkan. Pasti ada rahasia besar. Aku juga tidak tahu. Seperti aku memakai sepatu roda ini, kamu bisa jatuh kapan saja. Seseorang selalu melintas dengan cepat melewati kamu, memberimu tarikan atau dorongan. Tapi kamu tidak bisa membedakan teman dan musuh. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Sekarang aku merasa seperti tidak menanam bunga sendiri. Aku hanya boneka, dikendalikan oleh aksi dan rute. Apapun yang terjadi. Bersama aku Zuodai. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Chairuya, kenapa kamu tidak cepat memberitahuku? Mengungkapkan apa? Aku Lu Xiao. Tidak, kamu benar-benar tidak tahu atau berpura-pura. Arahnya jelas dan itu bukan ide yang baik. Ya, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Bagaimana dengan perusahaan Kinyang? Sekarang seluruh masyarakat sedang mencari ide iklan baru. Orang yang bertanggung jawab atas iklan ini, itu saudarimu. Kapan itu terjadi? Baru saja. Kupikir saudarimu sudah mengungkapkannya padamu. Apa yang diungkapkan itu? Di mana aku bisa menemukan file itu? Di internet kamu bisa melihatnya di situs Kiang. Ayo pergi dah. Oh, jangan tertawa. Apa yang dilakukan Paman Yo? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Sudah makan? Sudah. Bagaimana denganmu? Oh, aku juga kenyang. Sampai jumpa malam ini. Kudengar kamu akan ganti pekerjaan. Benarkah? Siapa yang bilang? Banyak orang yang bilang. Aku takut banyak orang. Hanya kamu saja. Aku tidak bisa bertahan lebih lama tanpa Longya. Kamu harus tahu, perjanjian larangan komitmen sangat ketat. Meskipun Longya setuju, para pelanggan merek itu belum tentu setuju.
Kecuali kamu tidak melakukannya sama sekali. Kurasa itu rencanamu. Aku tidak melakukan ini lagi. Kembali menjadi ibu rumah tangga. Sayang sekali pesanan belum selesai. Jika tidak ada pekerjaan, itu akan sangat buruk. Lee Kreatif. Bagaimana kerja hari ini? Aku bekerja keras. Siapa yang menyentuh idenya? Modifikasinya tidak buruk. Apakah tangan Tuhan? Diterapkan ke kotak surat kata sandi eksklusifku. Seperti yang kamu lakukan, sepertinya semua orang tahu. Begini saja, buat perubahan yang dangkal saja. Kamu bisa mendaftar kotak surat lagi, dengan grup umum, sebagai anggota masyarakat pergi audisi. Itu ide yang bagus. Hei saudariku pergi bersamaku setiap hari. Aku tidak tahu kapan akan kembali malam ini. Aku bahkan tidak bisa menjalin hubungan jika ingin. Dan kita sudah lama tidak bertemu. Selain pergi bekerja setiap hari, tidak ada yang bisa menyentuh sisanya. Tidak. Aku akan mencoba. Aku perlu segera mengetahuinya. Aku ingin berjuang. Berjuang secara anonim. Jika kamu melukai tanganmu dengan Lu Xiao-Xiao lagi, aku tahu sepupumu tahu. Itu akan sulit baginya saat itu, dan milikmu yang terbaik. Sepupumu tidak bisa menggunakannya. Ya. Aku harus bersembunyi. Tapi, pemikiran kreatifku sekarang tersembunyi. Wow. Lihatlah tubuhnya, ritmenya. Al Pacino benar-benar Al Pacino. Dia Tango ini. Apa yang terjadi dengan kanker perut? Buat masalah jika kamu tidak membantu. Bisakah kamu melakukannya? Kepercayaan tidak layak untuk semua orang. Tong jenis pas de deux ini memerlukan kepercayaan mutlak antara penari. Meskipun partnerku dan aku bertemu untuk pertama kalinya, tapi aku sangat percaya pada pilihanku. Itulah sikapku. Ketika aku menari tadi, sebuah ide melintas di benakku. Jarak antara dua orang begitu dekat. Jika ada ketombe, pasti akan terlihat oleh yang lain. Aku benar-benar berpikir ide menyanyi dan menari ini sangat bagus. Sangat avant-garde. Reaksi di luar panggung sangat kuat. Sebenarnya itu semua berkat kamu. Aku terinspirasi oleh kamu dan Zhuo Yuan menari di lobi. Aku menari dengan Central Plains.
Mr. He, dengarkan aku. Kamu menggoda wanita baik di siang bolong. Menggoda wanita yang sudah menikah, merusak keharmonisan keluarga orang lain, dan ketertiban hukum jangka panjang masyarakat. Aku membenci perilakumu atas nama rakyat. Selamat tinggal. Ribuan ide terkumpul dalam 3 hari. Tidak ada yang aku suka. Tunjukkan dengan Tenggo. Kepercayaan tidak layak untuk semua orang. Percayalah pada Qinyang seumur hidupmu. Tina, tolong hubungi penulis bernama Shangtian Didi untukku. Xiao Xiao, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku di sini untuk rapat. Adakan rapat. Tidak bilang kita akan mengadakan rapat. Kamu yang menyuruhku datang. Kamu tidak mungkin yang tinggal di surga. Silakan duduk. Kasus perencanaan ini telah kami saring secara awal. Pendapat Anda? Secara keseluruhan, kami pikir rencana pengumpulan pendapat sangat sukses. Lalu para netizen itu, mereka memang memberikan banyak ide menarik. Kami mengadakan rapat semalam. Merasa bahwa merek saat ini telah naik ke tahap kedua. Itu yang paling penting. Pasti memperkuat dan memperdalam kepercayaan konsumen terhadap domba hijau kami. Lalu Anda pilih. Keputusan kami adalah surat keselamatan jelas sepanjang hidupnya. Ini juga saran bulat dari perusahaan kami. Hei, benar? Saya ingin bertemu dengan Master Langit dan Bumi ini. Apakah dia datang untuk menerima penghargaan? Sebetulnya Anda sudah sangat mengenalnya. Benarkah? Lu Xiao Xiao juga penulis iklan ini. Dia adalah kreator perusahaan kami. Nama netnya adalah Langit dan Bumi. Maksud saya tidak buruk. Tetap semangat. Kami menantikan ide Anda berikutnya. Hei Kak Liu. Mengapa Anda menghindari saya belakangan ini? Tidak perlu menghindari Anda. Hanya saja tidak ada persinggungan pekerjaan. Anda menikah. Saya direktur kreatif saya. Bukan begitu baik. Perkawinan seperti apa? Anda juga tahu situasi sebenarnya. Saya tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu hanyalah lift akan segera turun. Silakan minggir. Sepertinya saya terlalu sibuk membantu Anda. Jelas tidak banyak membantu dan bilang dia membantu saya hanya memberi muka emas. Jika saya tidak sibuk, saya akan memberi Anda nasihat. Mempengaruhi kreativitas Anda. Bagaimana dengan pria kreatif saya? Saat ini taman kreatif Anda hanya untuk pelanggan. Secara verbal, aku tidak melihat file apapun. Sepertinya pujian. Sebenarnya belum berubah. Jadi kamu harus berada di departemen proses. Lalu menderita. Tapi ada beberapa rapat kreatif yang bisa kamu ikuti. Jangan berharap. Sebaiknya kamu tetap rendah hati. Aku pergi dulu. Wang Kai, kenapa dulu aku tidak berpikir kalau kamu sebodoh ini? Kata-kata itu bisa diucapkan. Kamu baru 2. Aku hanya ingin melihatmu. Oh, aku tahu. Mr. Hidia tidak ingat kesalahan penjahat. Paling-paling hanya menikmati sedikit kegembiraan. Sekarang kamu di sini dengarkan aku. Aku akui metodenya agak tidak bijaksana, agak berlebihan. Tapi bukankah aku ingin melihatmu? Karena niatku baik. Cukup beri aku diskon 80% untuk kejahatanmu. Melihatmu seperti ini, 2 kata muncul di pikiran. Pesona. Kekanak-kanakan.
Paman Yo, ide baruku. Bos Yao menyukainya. Dia menantikan proposalku berikutnya. Kamu cukup cepat. Tanpa persetujuanku. Hubungi aku saja saat kerja. Bantu aku berhenti kerja. Aku makan, minum, dan tidur seperti ini setiap hari. Apa yang kamu belanjakan kalau tidak menghasilkan uang? Kita tidak bisa tinggal di rumah sepupumu selamanya, kan? Lupakan saja. Lupakan saja. Dan kamu bilang pada mereka aku tidak bisa bekerja karena semacam sunat. Membuat semua orang menatapku. Harus taruh muka di mana? Aku tidak suka kamu melakukan pekerjaan rendah seperti itu. Aku tidak suka kamu melihat wajah orang lain dan melakukan pekerjaan manual. Bahkan jika kamu bermain game di rumah setiap hari. Bahkan jika aku keluar mencari uang untuk menghidupi kamu. Kita tidak makan atau minum, aku bahkan tidak mau pergi. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku. Aku tahu seharusnya aku tidak melakukan pekerjaan itu. Aku seharusnya tidak marah padamu. Tuan. Jadi baik. Jangan menangis. Hei hei. Biarkan aku melihat ide iklan jeniusmu. Aku terlalu malas untuk menunjukkan padamu. Apa yang terjadi? Kita bertengkar. Ini tidak seperti dirimu. Oh, jangan dibahas lagi. Hei apa? Kamu juga makan makanan sampah seperti mie instan. Itu bahkan lebih tidak seperti dirimu. Aku bahkan tidak akan mati kelaparan. Tapi aku benar-benar lapar sekarang. Sabar untuk hal lain. Oke, Tante. Aku juga punya telur dan 2 potong roti. Kamu makan apa? Bicaralah. Paman Zhuo. Aku bilang. Ini enak. Cari makanan lain untuk dimakan. Aku akan memakannya saja. Oh, maksudku kamu. Enak tidak? Ya, Bagaimana tehnya? berantakan. Hanya beberapa kebetulan. Tidak ada jawaban pasti. Hanya tahu hari itu 6 tahun lalu. Sepertinya sesuatu benar-benar terjadi. Dan sekolah hotel sepertinya sudah masuk ke Langshan sejak lama. Kamu tidak di sini untuk makan hari ini, kan? Ayo, apa selanjutnya? Menebar jaring di area luas. Cari tahu plat nomor semua orang yang pernah muncul di Langfu. Tolong. Terima kasih. Yang baru saja kamu minta padaku. Sudah, terima kasih. Halo. Hei, tolong kirimkan itu padaku. Terima kasih, mari kita lihat. Ini laporan merek untuk paruh pertama tahun ini. Bos mereka mengundurkan diri. Terserah kamu.
Hei, dua mulut tertawa. Paman Zuo sudah dapat kerja baru ya? Ya, Jangan-jangan lagi nyapu sampah dan bagi-bagi selebaran ya? masa iya aku cari kerja kayak gitu lagi? 7 panggilan tak terjawab. Bukan semuanya buat aku daftar ya? Kenapa mereka semua berantem sama orang yang sama? Kamu yang telepon aku. Enggak. Ngabisin tisu toilet di dalam listrik bikin otak sakit. Enggak, terus kenapa setiap panggilan muncul? Dengan mulut lebar sambil tersenyum. Itu karena mataku yang indah dan jernih. Dibutakan sama kamu. Paman Zuo, aku mau kasih tahu sesuatu. Paman Youzuo. Sepanjang malam nggak ketemu kamu masih aja begitu. Hahaha. Aku kangen sama pedangku. Kamu juga nggak kalah. Sepanjang malam nggak ketemu. Rumah kayak kandang anjing. Kayaknya kamu masih butuh aku, Paman Zuo. Paman Zuo sudah dapat kerja baru. Dia benar-benar pemuda yang menjanjikan dan berantakan. Terima kasih pujiannya, Tante Ma. Kamu hahaha. Lu tersenyum, kamu masih tersenyum. Hahaha. Kak, ini paket ekspres. Nggak boleh ditunda. Halo Mas Kurir. Kenapa kamu panggil aku Mas? Aku nggak berani. Kenapa kamu kelihatannya kayak mau benerin? Sudah waktunya benerin. Oke, lihat aku Zuo Daiko haus dulu. Kasih aku minum dulu. Apa yang bisa aku lakukan buat kecantikan MA? Aku nggak berani kasih saran. Aku MA Jali suka melawan ketidakadilan. Apalagi soal adikku yang polos itu. Paman Luo tukang bersih-bersih terkenal. Dipindah ke kurir. Turun pangkat. Nggak ada yang salah dengan jadi kurir. Kalau gitu kasih tahu aku ada apa. Kenapa selalu tidak bisa diandalkan? Aku sangat bisa diandalkan. Aku dapat kerja dalam 2 hari dan bayar sewa tepat waktu. Aku jadi kaya karena kerja keras. Tidak seperti beberapa kapitalis yang mengambil keuntungan dari situasi. Menyulitkan orang biasa. Tante Wang, kamu mulai dicurigai ikut campur urusan orang lain. Siapa orang lain di sini? Urusan adikku adalah urusanku. Aku yang mengurus rumahku. Tentu saja aku punya hak mengendalikan apa yang terjadi di rumahku. Peduli banget. Kamu tidak terlalu capek jadi kakak ya. Lupakan jadi ibu. Kamu, Punyaku. kamu ngapain di sini? Jangan dorong aku bukan di sini untukmu. Aku di sini untuk menemui Lu Xiao Xiao. Senyum. Oh, dia tidak di sini. Jangan bayangkan aku punya niat tersembunyi. Lihat Lu Xiao Xiao tidak di sini. Kalau begitu aku pergi dah. Kamu bisa kasih ke aku. Itu tanggung jawabku. Investigasi awal. Tidak ditemukan plat nomor khusus. Ini kamu bisa lihat informasi ini. Kasih tahu aku lebih awal. Aku benar-benar tidak bawa apa-apa. Gimana aku bawa pulang dan sembunyikan? Tidak ada cara untuk menyembunyikannya, oke? Dan aku menemukan kecelakaan. Waktu aku ambil informasinya, aku lihat kamu Xiaoro ketemu dengan Headhunter. Yakin itu kamu Xiaoro? Pastikan wajah cantik dingin itu. Plus cara kamu jalan. Aku bisa mengenalinya meski ditutup mataku. Omong kosong. Kamu bisa lihat apa dengan mata tertutup? Ya kalau kamu bilang begitu. Apa kamu Xiaoro sedang bersiap pindah kerja?
Ada kemungkinan besar. Oke baiklah, kuharap kamu tidak keberatan aku pergi sekarang. Oke, terima kasih. Apa kamu mencari ini? Kenapa kamu? Aku melihatnya saat aku kembali. Kalian berdua joker besar sedang merencanakan konspirasi besar di sini. Lalu kalian menyembunyikan buktinya. Bukti apa? Ini cuma plat nomor langnya. Aku minta dia memeriksanya untukku. Dia tidak menemukan apa-apa. Aku sudah tahu itu. Tapi dia tidak sengaja menemukan bahwa Yu Xiaoro. Dia sedang bersiap untuk pindah kapal. Jangan bilang siapa-siapa tentang dua hal ini, termasuk Ma Jiali. Hanya karena aku memberitahumu bukan berarti aku memaafkanmu karena mengambil barangku secara diam-diam.